Ini adalah video pertama dalam upaya gue untuk jadi seorang konten kreator. Selamat datang di Pengen Jadi Kreator. Hal pertama kalau lu pengen jadi konten kreator tuh tentu ngomong di depan kamera. Dan setelah gue ngerekam, ternyata ngomong di depan kamera itu nggak semudah itu. Ini berbeda kayak lu ngobrol sama teman-teman lu di tongkrongan atau lu paparan kerjaan di depan bos lu di kantor. Padahal ini cuma kamera dan bukan orang, tapi groginya tuh kayak lebih-lebih gitu. Dan ini pun dari tadi gue banyak yang di-cut karena gue salah ngomong. Karena ngomong di depan kamera merupakan skill set basic yang harus dikuasai kalau lu pengen jadi konten kreator, apalagi talking head. Jadi gue memberanikan diri untuk rekam di depan kamera dan coba ngomong. Gue melakukan riset kecil-kecilan dan nonton beberapa video referensi. Gue udah punya 3 list yang bisa gue manfaatkan agar gue bisa ngomong di depan kamera dengan lancar. Dan gue akan praktekin itu sekarang. Yang pertama, bikin skrip dan jangan freestyle. Buat seorang pemula, ngomong di depan kamera dengan freestyle itu pilihan yang sangat buruk. Jangankan pemula, gue rasa orang-orang yang udah jago pun kalau ngomong depan kamera, YouTuber siapapun itu, pasti mereka nyiapin talking points kan. Apalagi lo atau gue yang baru mulai, jadi skrip itu adalah hal yang wajib. Sebelum record video ini, gue tulis dulu apa yang pengen gue sampaikan dan itu kata per kata. Lalu kemudian gue hafal atau gue baca. Ini nih yang gue omongin sekarang. Ini tadi gue tulis di skrip. Gue nyalain kamera, terus gue record. Jadi skrip adalah hal yang wajib. Skrip akan membantu lu tetap pada pembahasan yang pengen lu bahas, nggak ngelebar kemana-mana. Kecuali lu udah jago, seiring berjalannya waktu mungkin akan naik ke talking points, atau bahkan lu bisa freestyle kalau suatu saat lu udah menguasai banget ngomong di depan kamera. Yang kedua, itu ada maksimalkan proses editing atau post production. Jadi dari tadi nih gue bloopers banyak banget. Gue salah ngomong, gue belibet, gue lupa mau ngomong apa. Gue pokoknya grogi banget. Tapi kamera tetap gue roll dan tetap gue lanjutin karena akan ada proses editing, akan ada proses post production, dan gue bisa cut-cutin tuh omongan-omongan yang belibet atau omongan gue yang salah ucap. Jadi kalau emang susah ngapalin, lu bisa baca, lu record dan ngomong ke depan kamera. Lu baca lagi, lu record dan lu ngomong depan kamera. Itu juga yang gue lakuin. Siapa YouTuber talking head favorit lo? Mas Ferry Irwandi atau Raymond Chin atau Dr. Indrawan Nugroho? Gue rasa sekelas mereka pun pasti punya bloopers dan itu akan diperbaiki di post production atau di proses editing. Jadi kamera tetap jalan, tetap ngomong depan kamera, dan ya lu baca skrip lu terus ngomong. Tak apa-apa, belajar. Dan yang ketiga itu ada, ini bukan lebih ke teknikal sih, cuman lebih ke motivasi. Gue inget banget dulu salah satu quote-nya Mas Panji di stand up dia juru bicara World Tour. Dia pernah bilang, mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. yap, mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Kalau lu nggak mulai-mulai, lu nggak bisa melewati proses menjadi lebih baik. Gak apa-apa, dengan gear seadanya, dengan proses editing yang masih awur-awuran, dengan grogi di depan kamera yang masih sangat kelihatan, dengan mimik muka lu yang masih aneh di depan kamera, itu semua proses. Gak apa-apa, mulai dulu aja. Dan itu yang gue lakuin karena gue pengen jadi content creator. Jadi mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Oke, itu dia tadi. Ini video pertama gue, dan ternyata ngomong depan kamera tuh susah banget. Dan gue juga udah kasih tahu 3 tips yang tadi gue riset dan gue udah lakuin. Dan alhamdulillah, ini sampai paruh akhir video gue bisa ngomong depan kamera. Sampai jumpa di video selanjutnya dalam upaya gue menjadi seorang content creator. Upaya apa lagi yang akan gue lakuin? Nggak tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.